Bapak dan Ibu pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenankanlah saya, Sofyan Effendi, selaku Komisaris Utama Perseroan untuk memimpin rapat pada hari ini. Untuk penyelenggaraan rapat pada hari ini, Perseroan telah melakukan kewajiban penyampaian laporan-laporan dan atau informasi-informasi sesuai anggaran dasar Perseroan dan POJK 15/2020 Jiwa ini. 1. Pemberitahuan mata acara dan rencana penyelenggaraan rapat kepada OJK dalam surat Perseroan nomor 008 garis miring APLN penyambung CM garis miring 4 Romawi 2024 tanggal 16 April 2023 yang disampaikan oleh Sistem Pelaporan Elektronik Terintegrasi SPE OJK IDXNet SPE IDXNet nomor 015 garis miring APLN garis miring 4 Romawi 2024 tanggal 16 April 2024. 2. Pengumuman dan pemanggilan kepada pemegang saham perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris masing-masing pada tanggal 23 April 2024 dan 8 Mei 2024 melalui situs web Bursa Efek Indonesia SPEID NECNET nomor 016 garis miring APLN garis miring 4 Romawi garis miring 2024 dan nomor 022 garis miring APLN garis miring 5 Romawi 2024. Situs web penyedia e-RUP, isi KCEI, dan situs web perseroan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rapat hari ini adalah RUP tahunan perseroan yang dilakukan secara fisik dan elektronik melalui platform isi KCEI yang disediakan oleh KCEI secara hybrid. Sehubungan dengan hal tersebut, sebelum memulai pelaksanaan rapat, ini saya ingin memastikan terlebih dahulu bahwa quorum kehadiran rapat telah memenuhi syarat. Mohon kepada Bapak Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan untuk menyampaikan jumlah kehadiran dalam rapat ini. Terima kasih Bapak Pemimpin Rapat yang saya hormati. Jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan dan diperhitungkan untuk menentukan quorum serta dapat mengeluarkan suara dalam rapat ini adalah sebanyak 22.699.326.779 saham. Untuk seluruh mata acara rapat berlaku ketentuan 14 pasal 14 ayat 2 butir 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Pasal 41 ayat 1 huruf A POJK 15 garis miring 2020, yaitu rapat dapat dilangsungkan apabila lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Berdasarkan daftar pemegang saham perseroan per recording date tertanggal 7 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entricom, Biro Administrasi Efek Perseroan, yang melakukan registrasi atas kehadiran para pemegang saham atau kuasanya dengan menggabungkan jumlah saham, pemegang saham atau kuasa yang hadir, baik yang hadir secara fisik, secara elektronik maupun pemegang saham yang memberikan kuasa melalui e-proxy isi.kc. Jumlah saham yang diwakil oleh para pemegang saham atau kuasa yang sah dalam rapat ini tercatat berjumlah 20.659.991.318 saham atau 91,0% dari 22.699.326.779 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan perseroan dengan hak suara yang sah. Oleh karenanya, ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi dan rapat
dapat diselenggarakan dan mengambil keputusan yang sah untuk seluruh mata acara yang akan dibicarakan dalam rapat ini. Terima kasih. Ya, mana dia? Terima kasih Bapak Notaris, karena semua persyaratan sesuai anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi, maka saya nyatakan rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2023 PT Agung Podomoro Land Tbk pada hari Kamis tanggal 30 Mei dibuka pada pukul 14.20 WIB. Bapak dan Ibu para pemegang saham dan atau kuasanya yang saya hormati. Guna memenuhi kewajiban sebagai pemimpin rapat sebagaimana ditentukan oleh pasal 39 ayat 3 PJOK 15/2020, saya akan menyampaikan terlebih dahulu hal-hal berikut. Mengenai kondisi umum perseroan. Di tengah tekanan dari perkembangan ekonomi kondisi global yang kurang menguntungkan dan pertumbuhan sektor properti serta secara keseluruhan yang masih relatif aman, perseroan tanggap mengembangkan strategi pertumbuhan yang bertumpu pada percepatan penyelesaian pembangunan dan penjualan proyek-proyek rumah tapak di sejumlah lokasi strategis di Indonesia. Pada akhir Desember 2023, perseroan memiliki 40 entitas anak, 13 entitas dengan kepemilikan tidak langsung melalui entitas anak yang dikonsolidasikan dalam perseroan, dan 6 entitas asosiasi di bidang properti di Jakarta, Kerawang, Bogor, Bandung, Bali, Balikpapan, Batam, Makassar, dan Medan. Pada proyek-proyek yang telah dikembangkan sejak sekarang ini, antara lain Bukit Podomoro Jakarta di Jakarta Timur, Podomoro Golf View di Cimanggis, Kota Podomoro Tenjo di Tenjo, Bogor. APLN memiliki 40 hektar atas proyek ini. Kota Kertabumi di Kerawang, Podomoro Park Bandung di Buah Batu, Bandung, Orchard Park Batam di Kota Batam, Borneo Bay City di Balikpapan, dan Podomoro City Deli Medan. Menyasar terutama konsumen konsumen Gen Z. Proyek-proyek seperti tersebut akan menjadi sumber utama arus pendapatan perseroan sampai tahun-tahun mendatang sebagai investasi perseroan untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan ke depan. Mata acara rapat seperti yang telah kami informasikan pada pemanggilan rapat tanggal 8 Mei 2024, rapat pada hari ini terdiri dari 4 mata acara dan akan dibahas satu persatu secara berurutan sebagai berikut. 1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan 2023 perseroan termasuk laporan keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 auditan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya Acquit the Charge kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2023. 2. Persetujuan
atas penetapan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2023. 3. Persetujuan penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak untuk tahun buku 2024. 4. Persetujuan atas penetapan paket remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024. Mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait mata anggaran rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dapat dilihat dalam tata tertib rapat yang sudah disampaikan oleh perseroan melalui situs web KCEI Bursa Efek Indonesia dan perseroan bersamaan dengan pemanggilan rapat pada tanggal 8 Mei 2024 dan juga dibagikan kepada Bapak dan Ibu yang hadir di tempat ini pada saat registrasi. Bapak dan Ibu para pemegang saham atau kuasa yang saya hormati. Sekarang kita akan memasuki mata acara pertama, rapat, yaitu persetujuan dan pengesahan laporan tahunan 2023 perseroan, termasuk laporan keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023, auditan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya Aquil E. Decat kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2023. Pada rapat ini, kami akan menyampaikan laporan direksi dan laporan Dewan Komisaris secara ringkas. Secara lengkapnya dapat dilihat pada laporan tahunan 2023 perseroan sebagaimana yang telah kami informasikan dalam pemanggilan rapat dapat diakses dan diunduh melalui situs web perseroan www.agungpodomoroland.com dan tautannya dapat juga diakses melalui KCEI sejak pemanggilan rapat tanggal 28 Mei 2024. Saya persilakan Direksi Perseroan untuk menyampaikan laporan direksi terlebih dahulu. Terima kasih, Bapak Pemimpin Rapat. Bapak dan Ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang saya hormati. Mewakili Direksi Perseroan, saya Basilius Ruru, Direktur Utama Perseroan. Bersama dengan Bapak Agung Wirajaya dan Bapak Cesar M. de la Cruz akan menyampaikan laporan direksi mengenai ringkasan kinerja perseroan untuk tahun buku 2023. Kami akan memulai dengan laporan kinerja operasional perseroan yang akan disampaikan oleh Bapak Agung Wirajaya. Kemudian dilanjutkan dengan laporan kinerja keuangan perseroan yang akan disampaikan oleh Bapak Cesar M. de la Cruz. Dan saya akan menutup laporan direksi. Pada Bapak Agung Wirajaya, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Ruru. Bapak Ibu, para pemegang saham atau kuasanya yang kami hormati. Sektor properti Indonesia tahun 2023 masih dalam jalur pemulihan. Penyebab utamanya adalah daya beli yang melemah, kenaikan biaya bahan baku dan pendanaan yang dipicu oleh inflasi dan kenaikan suku bunga, ancaman resesi global, serta akses pembiayaan ke perbankan yang tidak mudah. Di sisi lain, pengembang properti masih menghadapi tantangan dari lonjakan biaya konstruksi yang menekan kemampuan mereka untuk menghasilkan arus kas yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kemampuan untuk mengurangi kewajibannya. Berdasarkan laporan BPS, industri real estate hanya tumbuh 1,43% pada tahun 2023
dengan distribusi 2,42% dalam struktur produk domestik bruto atau PDB nasional. Beberapa segmen properti mengalami kinerja pertumbuhan yang baik, yang dapat diindikasikan dari penyaluran kredit pemilikan rumah atau KPR, antara lain adalah pada rumah tapak. Dari sisi penjualan, kinerja penjualan properti residensial di pasar primer sejak triwulan 1 2023 secara tahunan mengalami penurunan, terutama karena penjualan rumah kecil dan besar yang terkontraksi. Sementara penjualan rumah menengah tumbuh positif. Permintaan segmen properti komersial juga masih stagnan. Indeks permintaan properti komersial untuk kategori sewa menunjukkan perlambatan hingga akhir tahun. Sedangkan pada segmen hotel di wilayah Jabodetabek masih menunjukkan peningkatan yang didorong oleh kegiatan MICE atau Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition sebagai dari berbagai instansi. Pertumbuhan industri properti di Indonesia sangatlah dipengaruhi oleh kondisi perekonomian domestik dan intervensi kebijakan dari pemerintah dan otoritas terkait. Dikarenakan sektor properti memberikan dampak multiplier yang besar bagi perekonomian. Pada November 2023, pemerintah mengeluarkan insentif fiskal yang serupa dengan tahun 2021, yaitu berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP. Dengan cakupan insentif yaitu terhadap pembelian rumah pertama seharga sampai dengan 5 miliar, tetapi PPN yang ditanggung pemerintah adalah untuk nilai pembelian maksimal sebesar 2 miliar per unit. Kebijakan yang berlaku hingga Desember 2024 ini dikombinasikan dengan kebijakan pelonggaran LTV, diharapkan efektif dalam meningkatkan kinerja sektor properti. Perseroan memiliki dan mengoperasikan sejumlah hotel premium, serta memiliki dan mengelola sejumlah pusat perbelanjaan prestisius di Jakarta dan berbagai kota besar lainnya di Indonesia, yang menjadi sumber pendapatan berulang perseroan yang solid. Perseroan terus mendorong sektor pendapatan berulang agar terus tumbuh positif melalui implementasi berbagai strategi pemasaran untuk memaksimalkan pendapatan. Di segmen residensial, perseroan mengembangkan sejumlah proyek properti unggulan yang menjadi sumber utama penjualan pemasaran terbesar di tahun 2023. Seperti Bukit Podomoro Jakarta, Kota Podomoro Tenjo, Podomoro Park Bandung, Podomoro Golf View di Cimanggis, kemudian Podomoro City Deli Medan, dan Borneo Bay Balikpapan, Orchard Park Batam, Kota Kertabumi Karawang, dan yang terakhir diluncurkan adalah Parkland Podomoro Karawang. Direksi merumuskan strategi dan rencana bisnis perseroan dengan mempertimbangkan fondasi bisnis, resiliensi dalam menghadapi tantangan, dan kapasitas internal perseroan. Pada tahap selanjutnya, direksi bersama direksi anak usaha dan seluruh tim manajemen menetapkan target-target operasional bisnis perseroan ke dalam target-target kinerja setiap anak usaha, divisi, departemen, hingga ke tingkat individu. Direksi mengadakan rapat rutin dengan manajemen unit bisnis untuk memantau kinerja perseroan terhadap target yang telah ditetapkan. Perseroan menetapkan proses kontrol dan monitoring di setiap level untuk mengetahui setiap kemajuan dari strategi yang dijalankan dan kendala yang dihadapi. Di tengah tren daya beli masyarakat di sektor properti yang belum menguat, perseroan terus mengoptimalkan setiap peluang sehingga pertumbuhan usaha tetap terjaga secara berkesinambungan. Pada tahun 2023, perseroan meluncurkan proyek perumahan terbaru, yaitu Parkland Podomoro di Karawang, yang dikembangkan di atas lahan seluas 89 hektar. Di mana 50% dari area tersebut diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau, taman serta pepohonan rindang,
sehingga perseroan optimis Paklen Podomoro akan segera menjadi salah satu mesin pertumbuhan perseroan ke depannya. Secara umum, tantangan yang dihadapi perseroan pada tahun 2023 adalah daya beli masyarakat yang masih belum sepenuhnya kembali normal pasca pandemi, terutama pada kelompok pendapatan menengah bawah yang sangat sensitif terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok, tarif listrik, dan tarif transportasi. Selain itu, berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum nasional pada Februari 2024, investor properti cenderung mengambil sikap wait and see dan menunda keputusan investasi. Meskipun demikian, segmen rumah tapak tetap kuat karena kebutuhan memiliki rumah masih tetap tinggi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat didorong oleh permintaan domestik yang baik, di konsumsi rumah tangga dan investasi. Dengan kondisi politik pasca pemilu yang kondusif dan makroekonomi yang stabil, sektor properti nasional diprediksi akan berada pada grafik yang bertumbuh. Sektor properti memiliki potensi besar untuk berkembang sejalan dengan prospek ekonomi dalam negeri serta kemungkinan pemangkasan suku bunga acuan. Selain kebijakan PPNBTP, faktor-faktor lain yang diperkirakan akan turut menjadi pendorong bagi peningkatan kinerja sektor properti pada tahun 2024 ini adalah kenaikan permintaan dari end user, khususnya pada proyek perumahan tapak, serta tingkat suku bunga KPR yang diperkirakan akan tetap lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi. Perseroan optimis akan mencapai kinerja yang lebih baik pada tahun 2024, dan perseroan akan terus mendorong sektor pendapatan berulang seperti hotel dan pusat perbelanjaan agar terus bertumbuh positif. Walaupun ada juga rencana penjualan aset untuk mengurangi beban utang. Di sisi lain, perseroan juga akan melakukan berbagai inisiatif pemasaran untuk memaksimalkan pendapatan dari proyek-proyek residensial yang sedang berjalan dan mempercepat penyelesaian unit-unit baru. Perseroan telah menjalin berbagai kolaborasi dengan mitra strategis untuk mendukung strategi pertumbuhan di masa yang akan datang. Selanjutnya, laporan direksi mengenai kinerja keuangan akan disampaikan oleh Bapak Cesar de la Cruz. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Agung, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang saya hormati. Pada tahun buku 2023, perseroan membukukan penjualan dan pendapatan ulang sebesar 4.676,7 miliar rupiah, turun 46% dibandingkan 8.663,8 miliar pada tahun 2022. Penjualan dan pendapatan usaha dikontribusi dari penjualan sebesar 3.201,4 miliar rupiah, turun 55,5% dibandingkan 7.201,3 miliar pada tahun sebelumnya, dan pendapatan usaha sebesar 1.475,3 miliar rupiah, naik 0,9% dari 1.462,6 miliar pada tahun 2022. Perseroan menghasilkan laba kotor sebesar 1,967,6 miliar rupiah, turun 59,6% dari 4.868,2 miliar rupiah, naik 0,9% dari 1.462,6 miliar pada tahun 2022. Perseroan menghasilkan laba kotor sebesar 1.967,6 miliar, turun 50,96 dari 4.868,2 miliar pada tahun 2022. Margin laba kotor turun dari 56,2% pada tahun 2022 menjadi
42,1% pada tahun 2023. Menutup tahun 2023, perseroan mencatatkan laba tahun berjalan sebesar 1,1645 miliar rupiah, turun 48,7% dari 2.268,9 miliar rupiah pada tahun 2022, dan laba komprehensif tahun berjalan sebesar 1.168,3 miliar rupiah, turun 43,6% dari 2.070 miliar rupiah pada tahun 2022. Dalam upaya memitigasi risiko atas situasi ekonomi global yang masih tidak menentu, perseroan melakukan pembelian kembali atau buyback sebagian dari obligasi senior tahun 2017 yang akan jatuh tempo pada bulan Juni tahun 2024. Nilai obligasi yang telah dibeli kembali sekitar US dollar 168 juta dengan harga buyback sekitar US dollar 100 juta yang diselesaikan pada bulan Agustus 2023. Pada bulan September 2023, melalui anak usaha PT Tiara Metropolitan Indah, perseroan menyelesaikan proses penjualan aset Neo Soho Mall Jakarta senilai 1,44 triliun termasuk PPN kepada PT NSM Assets Indonesia atau NSMAI. Demikian, dan saya kembalikan kepada Bapak Basilius Ruru. Terima kasih Pak Agung dan Pak Sesar. Saya akan menyelesaikan laporan direksi tahun buku 2023. Dalam memenuhi kebutuhan rumah masyarakat melalui berbagai hunian yang nyaman dan modern, serta properti komersial yang terjangkau, kami berkomitmen memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan demi menjaga lingkungan dan memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar. Komitmen tersebut kami wujudkan dalam konsep 3P, yaitu Prosperity, People, Planet, yaitu ekonomi sosial dan lingkungan yang harus berjalan berdampingan dan seimbang untuk memastikan keberlanjutan perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris serta seluruh elemen perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagai sebuah budaya kerja. Implementasi good corporate governance menjadi landasan utama dalam menjalankan kegiatan bisnis yang berkesinambungan dan mendorong terlaksananya fungsi checks and balances di setiap level dan fungsi organisasi. Pada tahun 2023 tidak ada perubahan komposisi direksi perseroan. Dalam laporan auditor, dalam laporan auditor independen, titik 1315 titik 1 garis miring 03 garis miring 1017 strap 3 laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak tanggal 31 Desember 2023 serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, yaitu wajar tanpa pengecualian. Demikian laporan direksi
yang kami sampaikan, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Pemimpin Rapat. Terima kasih. Terima kasih Pak Ruru. Kami akan melanjutkan dengan laporan Dewan Komisaris yang akan disampaikan oleh Bapak Indaryono. Saya persilakan. Terima kasih Bapak Pemimpin Rapat, Bapak dan Ibu para pemegang saham atau kuasanya yang saya hormati. Menurut pandangan Dewan Komisaris, Direksi telah berusaha maksimal dalam mengelola perseroan dan mengatasi kondisi-kondisi eksternal yang terjadi sepanjang tahun 2023 dengan menerapkan berbagai kebijakan strategis sehingga dapat menjaga tingkat profitabilitas yang positif. Dewan Komisaris menilai Direksi dapat memanfaatkan peluang dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Seluruh anggota direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal di sepanjang tahun 2023. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris secara aktif memberikan arahan dan rekomendasi kepada direksi, antara lain melalui rapat bersama, komunikasi antara Dewan Komisaris dan direksi tidak hanya dilakukan melalui forum rapat berkala, tapi juga secara informal dengan memanfaatkan media komunikasi elektronik yang tersedia apabila ada hal-hal yang membutuhkan pendapat dan arahan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris telah menyampaikan pandangannya atas rencana kerja dan anggaran perseroan tahun 2024 yang disusun direksi. Dewan Komisaris mendukung setiap usaha direksi untuk mendorong penjualan proyek-proyek yang sedang berjalan, termasuk menjalankan kolaborasi dengan mitra strategis yang memiliki reputasi internasional. Proyek-proyek properti unggulan, perseroan telah memiliki prospek yang menjanjikan ke depan, meskipun tantangan akan terus ada. Dewan Komisaris percaya, direksi dapat memanfaatkan peluang yang ada di pasar sambil terus berjaga-jaga terhadap potensi risiko dan memastikan fundamental perseroan yang kuat untuk meraih pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan ke depan. Dewan Komisaris dan direksi berkomitmen untuk mendorong penerapan tata kelola di perseroan melalui sistem manajemen yang efektif, disertai dengan proses pengawasan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Dewan Komisaris telah terus mengingatkan direksi agar senantiasa memperkuat tata kelola perusahaan dan integritas operasional, serta memberikan perhatian terhadap seluruh proses dan aktivitas operasional perseroan. Mengakhiri laporan Dewan Komisaris, kami informasikan bahwa tidak ada perubahan pada komposisi Dewan Komisaris pada tahun 2023. Demikian laporan Dewan Komisaris, dan saya kembalikan kepada pemimpin rapat. Baik, terima kasih Pak Indaryono. Bapak dan Ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang saya hormati. Setelah kami menyampaikan laporan direksi dan Dewan Komisaris, kami mengusulkan kepada rapat untuk 1. Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan 2023 perseroan, termasuk laporan keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023, auditan. 2. Memberikan pelunasan dan pembahasan tanggung jawab sepenuhnya Acquit Edechat kepada setiap anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku 2023. Sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan 2023. Yang di dalamnya termasuk laporan keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak untuk tahun yang berakhir
31 Desember 2023. Auditan. Sebelum pengambilan keputusan, saya membuka kesempatan bagi para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan sehubungan mata acara 1 rapat dalam usulan keputusan yang disampaikan. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, yang akan mengajukan pertanyaan atau menyampaikan tanggapan, mohon untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat mengambil formulir pertanyaan yang telah Bapak dan Ibu tuliskan. Gitu kan? Belum nulis. Baca dikit ya. Ya.
Baik, ada pertanyaan dari Bapak Andri. Mohon penjelasan. Kenapa beban penjualan naik sedangkan penjualan dan pendapatan menurun cukup signifikan? Selanjutnya, keuntungan lainnya sebesar 1 triliun. Kenapa ada pembatasan instrumen keuangan definitif sehingga kerugian sebesar 75 miliar? Saya persilakan. Terima kasih. Yang diajukan. Mohon kesediaan Pak. Pak, sebenarnya beban penjualannya hampir sama dengan tahun yang lalu. Tahun yang lalu 170 miliar, tahun 23 172. Tapi kenapa biaya penjualan ini tidak naik atau sama dengan tahun yang lalu? Karena penjualan 2022 dan 2023 ada one time event. Waktu tahun 2022 perusahaan menjual Central Park Mall dan menghasilkan penjualan kira-kira 4 triliun lebih. Tahun 2023 kami terus menjual Neo Soho Mall dengan penjualan 1,3. Kalau one time events ini dipotong, sebenarnya penjualan kita ada di sekitar 3,5 sampai 4 triliun. So level of sales and level of expenses hampir sama. Ada one time events yang harusnya dikeluarkan untuk analisa yang benar. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih Pak Cesar, sudah terjawab. Ada pertanyaan selanjutnya, Pak? Ya, pertanyaan. Masih ada pertanyaan lagi? Ya, ada. Masih. Kedua, keuntungan lainnya sebesar 1 triliun. Seperti kami tadi laporkan, waktu tahun yang lalu kami membuyback atau membeli kembali beberapa US dollar bond itu. Dan kami berhasil waktu bulan Agustus membeli bond sejumlah 168 dengan harga 100 juta US. Difference dengan 68 itu ya keuntungan, yang biaya keuntungan lainnya yang besar 1 triliun. Pertanyaan ketiga, kenapa ada pembatalan instrumen keuangan derivatif sehingga kerugian sebesar 95 miliar? Salah satu alasan kami waktu instrumennya diselesaikan karena kami melihat waktunya sampai maturity date bond sudah pendek, pertama. Kedua, waktu itu rupiah menguat dan perusahaan kalau kita terus yang kontrak, terus kita harus bayar yang fee-nya kan. So kita melihat kita sudah mendekati due date dan kita bilang mungkin coverage itu nggak perlu dan kita akan diputuskan untuk membatalkan yang derivative contract. Itu Pak. Baik. Terima kasih Pak Cesar. Karena semua pertanyaan telah dijawab dan ditanggapi. Pemimpin rapat, mohon maaf, ada pertanyaan yang masuk dari isi kesei dari Bapak William Raymond, pemegang saham 61.322.700 lembar saham. Pertanyaannya, 1, bagaimana strategi perseroan untuk mengurangi liabilitas yang cukup tinggi? Kedua, saat ini harga saham perseroan diperdagangkan sangat rendah dibandingkan nilai buku yang tercatat.
apakah ada rencana dari perseroan untuk membeli kembali saham dari pasar? Pertanyaan itu soal bond, Bu, ya. Yang kedua mengenai harga saham, apakah akan ada rencana kembali untuk membeli sahamnya dari pasar, mengingat harga saham APLN sekarang rendah dibandingkan nilai buku. Yang pertama, pertanyaannya strategi perseroan untuk mengurangi liabilitas yang cukup tinggi. Oke, pertanyaan soal strategi soal bonds. Itu pertanyaan, Bu, strategi yang going forward, ya. Strategi untuk mengurangi liabilitas yang cukup tinggi. Oh, strategi mengurangi liabilitas tinggi. Sekarang yang liabilitas yang tertinggi itu yang ada pressure adalah sisa bond yang akhir tahun 23 itu 131,96 juta US. Kami sudah mencoba approach beberapa alternatif dan akhirnya alternatif yang kami jalankan adalah meneruskan buyback supaya due date bond itu tanggal 2 bulan depan kami bisa menyelesaikan total bond itu dan untuk financing itu kami berhasil untuk dapat alternative financing dari local bank. So mulai tanggal 2 bulan depan kami akan settle semua US dollar bond. Dan ini kami akan laporkan dan Bapak-Bapak bisa melihat report kami ke OJK mulai minggu depan setelah pelunasannya dilaksanakan. Buyback saham sementara ini kami tidak mengharapkan karena masih banyak proyek yang akan berlanjut. Salah satu yang disebut tadi Podomoro Parkland, Bandung masih tetap jalan dan kalau kita meng-approach pinjaman dari bank-bank lokal perlu ada equity contribution juga. So sementara ini kami nggak ada rencana untuk buyback saham. Baik, terima kasih Pak Cesar. Karena semua pertanyaan telah dijawab dan ditanggapi, kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan mata acara satu rapat. Para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, apakah ada yang tidak setuju atau abstain dengan usulan keputusan tersebut? Apabila ada yang tidak setuju atau abstain, silakan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Bagi para pemegang saham atau kuasa yang hadir secara elektronik dan tidak setuju atau abstain, agar menyampaikan melalui isi KCI. Tidak ada. Notaris, mohon tanggapan. Notaris. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dapat kami laporkan bahwa pada mata acara rapat ini dengan menggabungkan pemegang saham atau kuasa yang hadir secara fisik, secara elektronik, dan penerima kuasa secara melalui e-proxy isi.kesei,
terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengeluarkan suara tidak setuju sebanyak 100 suara, sedangkan suara abstain sebanyak 29.904.700 suara, sehingga suara setuju sebanyak 20.630.086.518 suara. Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar dan pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan dalam rapat, sehingga total suara setuju sebanyak 20.659.991.218 suara. Dengan demikian rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Bapak dan Ibu para pemegang saham atau kuasanya yang saya hormati. Dengan demikian rapat telah mengambil keputusan untuk mata acara 1 sesuai laporan notaris. Kita memasuki mata acara 2 rapat, yaitu persetujuan atas penetapan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2023. Kepada Bapak Cesar M. Dela Cruz selaku Direktur Keuangan Perseroan, saya persilakan untuk menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan untuk mata acara 2 rapat ini. Terima kasih Bapak Pemimpin Rapat. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pemegang saham atau kuasa pemegang saham. Sesuai laporan keuangan konsolidasi perseroan dan entitas anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 yang telah disetujui dan disahkan pada mata acara 1 tadi, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2023 adalah sebesar 1.082.600 1,168 rupiah. Kontribusi terbesar pada laba tersebut adalah dari penjualan mall Neo Soho yang merupakan one-time transaction. Hasil bersih dari penjualan mall Neo Soho tersebut digunakan untuk melunasi sebagian dari fasilitas kredit bank dan mall. Namun demikian, posisi kas dan setara kas konsolidasi pada 31 Desember 2023 hanya sebesar 787.982.239. Sementara itu, perseroan masih membutuhkan pendanaan yang besar antara lain untuk melunasi obligasi senior notes yang jatuh tempo pada 2 Juli 2024. Selain untuk modal kerja pengembangan proyek-proyek perseroan. Memperhatikan kondisi keuangan perseroan tersebut serta rekomendasi dari Dewan Komisaris, kami mengusulkan kepada rapat untuk 1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2023 sebesar 1,82 triliun 1.082.668.10.388 sebagai berikut. Sebesar 5 miliar ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
perseroan terbatas yang akan digunakan sesuai dengan pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan. Selebihnya sebesar 1.067.668.388 rupiah dibukukan menambah saldo laba untuk mendukung kegiatan usaha perseroan. Kedua, memberikan kuasa dan kewenangan kepada direksi perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut sesuai ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian, kami mohon untuk mendapat persetujuan dari para pemegang saham atau kuasanya. Saya kembalikan kepada pemimpin rapat. Bapak dan Ibu pemegang saham atau kuasanya yang terhormat, saya memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas usulan keputusan yang disampaikan tersebut. Bagi pemegang saham atau kuasa yang hadir secara fisik yang akan mengajukan pertanyaan atau menyampaikan tanggapan, mohon untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat mengambil formulir pertanyaan yang telah Bapak dan Ibu tuliskan. Bagi Pak pemegang saham atau kuasa yang hadir secara elektronik yang akan mengajukan pertanyaan atau tanggapan dapat menyampaikan dalam kolom chat yang tersedia pada aplikasi EasyCase. Pak Konetaris. Tidak ada? Karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan, kita akan lanjutkan dengan pengambilan keputusan mata acara 2 rapat. Para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, apakah tidak ada yang tidak setuju atau abstain dengan usulan keputusan tersebut? Apabila ada yang tidak setuju atau abstain, silakan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Bagi para pemegang saham atau kuasa yang hadir secara elektronik yang tidak setuju atau abstain, dapat menyampaikan melalui EasyCase. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dari hasil pemungutan suara, dengan menggabungkan suara pemegang saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik, secara elektronik, maupun penerima kuasa melalui e-voting sistem Easy.Kese, diperoleh jumlah sebagai berikut. Untuk suara tidak setuju sebanyak 100 saham, suara abstain sebanyak 60.600 saham, suara setuju sebanyak 20.659.930.618 saham. Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar dan pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasa yang sah yang mengeluarkan suara. Maka jumlah suara setuju sebanyak 20.659.991.218 saham. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rapat menyetujui usulan mata acara kedua ini dengan suara terbanyak. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Bapak Notaris. Bapak dan Ibu para pemegang saham dan kuasanya
yang saya hormati. Dengan demikian rapat telah mengambil keputusan atas mata acara 2 sesuai laporan notaris. Bapak dan Ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang saya hormati. Kita masuki acara 3 rapat, yaitu persetujuan penunjukan akuntan publik dan garis miring atau kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak untuk tahun buku 2024. Saya persilakan kepada Bapak Indaryono untuk menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan mata acara 3 rapat ini. Terima kasih kepada Bapak pemimpin rapat. Bapak dan Ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang terhormat. Sehubungan dengan penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik, kami merujuk pada ketentuan sebagai berikut. Pertama, pasal 103 huruf C dan ayat-ayat 4 huruf C Anggaran Dasar Perseroan. 2. Pasal 59 POJK 15/2020 dan 3. Pasal 68 Undang-Undang PT. Usulan Dewan Komisaris dalam penunjukan kantor akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak untuk tahun buku 2024 akan didasarkan pada rekomendasi dari Komite Audit dengan memperhatikan beberapa persyaratan antara lain sebagai berikut. 1. Harus terdaftar di OJK serta tercatat dalam daftar akuntan publik dan kantor akuntan publik yang aktif pada OJK. 2. Akuntan publik yang ditunjuk memenuhi persyaratan pembatasan penggunaan jasa audit oleh emiten sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 Peraturan OJK nomor 9 tahun 2023 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan. 3. Independen, sesuai dengan standar pemeriksaan akuntan publik dan peraturan OJK. 4. Memiliki pengalaman luas dan kemampuan teknis dalam memberikan jasa audit bagi banyak perusahaan nasional dan multinasional yang sepadan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, termasuk perusahaan bergerak dalam bidang usaha properti dan real estate. 5. Memahami ketentuan dan peraturan di bidang pasar modal, termasuk peraturan Bapepam dan laporan keuangan dan atau peraturan OJK. 6. Kantor akuntan publik memiliki afiliasi internasional. Serta ketujuh, imbalan jasa audit yang kompetitif. Untuk itu kami menyampaikan usulan kepada rapat untuk menyetujui sebagai berikut. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk 1. Nomor 1, menunjuk akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang terdaftar pada OJK yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. Poin 2. Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain termasuk honorarium di dalam perjanjian kerja sehubungan penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik tersebut. 2. Poin 1. Memberhentikan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik dalam hal akuntan publik dan atau kantor akuntan publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam, dan LK dan atau peraturan OJK,
serta menunjuk angkutan publik dan atau kantor angkutan publik pengganti dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. Poin 2. Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain termasuk honorarium di dalam perjanjian kerja sehubungan penunjukan angkutan publik dan atau kantor angkutan publik pengganti tersebut. Demikian usulan yang kami sampaikan dan saya kembalikan kepada pemimpin rapat. Terima kasih Pak Indaryono. Saya memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan sehubungan usulan keputusan yang disampaikan tersebut. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang akan mengajukan pertanyaan atau menyampaikan tanggapan, mohon untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat mengambil formulir pertanyaan yang telah Bapak dan Ibu tuliskan. Tidak ada? Dari isi kese juga tidak ada pertanyaan yang masuk. Ya. Karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan, kita akan lanjutkan pengambilan keputusan mata acara 3 rapat. Bapak dan Ibu, para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, apakah ada yang tidak setuju atau abstain dengan usulan keputusan tersebut? Apabila ada yang tidak setuju atau abstain, silakan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik, yang tidak setuju atau abstain, dapat menyampaikan melalui isi kese. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dari hasil pemungutan suara dengan menggabungkan suara pemegang saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik, secara elektronik maupun penerima kuasa melalui e-voting sistem isi.kese, diperoleh jumlah sebagai berikut. Suara tidak setuju sebanyak 14.604.768 saham, sedangkan suara abstain sebanyak 60.600 saham. Suara setuju sebanyak 20.645.325.950 saham, sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar dan pasal 47 POJK 15/2020. Suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara. Maka jumlah suara setuju sebanyak 20.645.386.550 saham dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk rapat ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rapat menyetujui usulan keputusan mata acara ini dengan suara terbanyak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Bapak dan Ibu pemegang saham atau kuasanya yang saya hormati, dengan demikian rapat telah mengambil keputusan atas mata acara 3 sesuai laporan notaris. Yang terhormat Bapak dan Ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham. Sekarang kita akan memasuki mata acara terakhir, yaitu persetujuan atas penetapan paket remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024. Untuk itu, Bapak Indaryono akan menyampaikan usulan keputusan mata acara ini. Terima kasih Bapak Pemimpin Rapat. Bapak dan Ibu pemegang saham atau kuasanya yang saya hormati. Usulan keputusan mata acara 4 rapat ini merujuk kepada pasal 10 ayat 4 huruf D Anggaran Dasar Perseroan, jungto pasal 113 dan pasal 96 Undang-Undang PT, bahwa penentuan gaji dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris, gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya anggota direksi ditetapkan
oleh rapat umum pemegang saham dan wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Memperhatikan pencapaian bisnis perusahaan pada tahun buku 2023, perkiraan kondisi ekonomi nasional maupun global, pengaruh laju inflasi pada nilai real remunerasi, serta rencana anggaran perseroan tahun buku 2024, kami mengajukan usul pada rapat untuk memberikan persetujuan sebagai berikut. Apabila kondisi keuangan perusahaan memungkinkan, menyetujui untuk menetapkan penyesuaian atau kenaikan maksimum 5% atas paket remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sebelum pemotongan yang dilakukan karena kondisi keuangan perseroan yang terdampak pandemi COVID-19 jika masih ada pada tahun 2024 ini. Demikian, dan saya kembalikan kepada pemimpin rapat. Terima kasih Pak Indaryono. Saya persilakan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas usulan keputusan yang disampaikan tersebut. Bagi para pemegang saham atau kuasa yang hadir secara fisik yang akan mengajukan pertanyaan atau penyampaian dan tanggapan, mohon untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat mengambil formulir pertanyaan yang telah Bapak Ibu tuliskan. Tidak ada. Tidak ada. Lanjut ya. Karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan, kita akan lanjutkan dengan pengambilan keputusan mata acara 4 rapat. Bapak dan Ibu para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, apakah ada yang tidak setuju atau abstain dengan usulan keputusan tersebut? Apabila ada yang tidak setuju atau abstain, silakan mengangkat tangan atau menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik, yang tidak setuju atau abstain, menyampaikan melalui ICKC. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dari hasil pemungutan suara, dengan menggabungkan suara pemegang saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik, secara elektronik, maupun penerima kuasa melalui e-voting sistem isi.kse, diperoleh jumlah sebagai berikut. Untuk suara tidak setuju sebanyak 100 saham, sedangkan suara abstain sebanyak 4.224.600 saham. Suara setuju sebanyak 20.655.766.618 saham. Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar dan pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara. Maka jumlah suara setuju sebanyak 20.659.991.218 saham dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk rapat ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rapat menyetujui usulan keputusan mata acara 4 ini dengan suara terbanyak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Bapak dan Ibu para pemegang saham atau kuasanya yang saya hormati, dengan demikian rapat telah mengambil keputusan atas mata acara 4 sesuai laporan notaris. Bapak dan Ibu para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan hadirin yang saya hormati. Seluruh mata acara pada hari ini telah selesai dibahas dan telah diambil keputusan atasnya. Saya atas nama perseroan
mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan dari Bapak dan Ibu sehingga rapat pada hari ini dapat berjalan lancar dan mengambil keputusan yang baik. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya menyatakan rapat ini ditutup pada pukul 15.29 waktu Indonesia Barat.